Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Bojonegoro atau yang disingkat dengan Maburo. Saya ini tampil dalam suasana nggak enak ya, karena habis dihibur sambil menangis tadi itu. Mudah-mudahan Stikes Bojonegoro ini kian maju, kian berkembang, dan saya dengar tadi dari Muhammad Muzakir PhD, insya Allah 2024 nanti dengan 2 perguruan tinggi Muhammadiyah di Bojonegoro ini akan berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Bojonegoro. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu singkatannya, tetap Umaboro apa itu singkatannya? Universitas Muhammadiyah Bojonegoro. Jadi ada Stikes ini, ada STTM di Sumberjo ya Pak Wito ya. Lalu ada STIT Muhammadiyah. Nanti akan gabung, lalu kemudian jadi satu kampus besar. Namanya Universitas Muhammadiyah Bojonegoro. Dan itu adalah kampus Muhammadiyah ke-9 yang bernama Universitas di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi nanti PWM Jatim akan menjadi PWM dengan jumlah universitas terbanyak di Indonesia ini. Yang sama-sama kita hormati jajaran Stikes yang hadir hari ini, ada juga Ketua Badan Pembina Harian Pak Kiai Haji Zainuddin, Bidunil MZ ya Pak Zainuddin ya. Kalau yang MZ kan yang almarhum di Jakarta itu ya. Lalu Ketua PDM Bojonegoro Pak Wito yang masih cukup segar. Selamat karena beliau diamanai sebagai Ketua PDM periode yang kedua. Dan tamu kehormatan kita Bapak Muhammad Muzakir MSI PhD yang hadir hari ini dan akan berikan orasi ilmiah untuk kita semua. Ibu PDA Bojonegoro yang hadir hari ini, lalu kemudian kantor Kementerian Agama, para tamu undangan termasuk asosiasi profesi dari 2 jurusan yang hari ini diwisuda. Para orang tua yang di belakang sana, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada Stikes Muhammadiyah ini untuk Ananda tercinta semua, sehingga Ananda hari ini setelah dibekali dengan bekal-bekal terbaik yang tadi sudah disampaikan oleh wakil alumni Stikes ini, mudah-mudahan nanti setelah ini kembali ke Bapak Ibu semua, para orang tua, mudah-mudahan Ananda sukses, mudah-mudahan. Amin, tapi harus ditambahi amin ya Rabbal Alamin gitu. Karena sekarang ini amin jadi milik. Nanti saya dimarahi sama Pak Ketua PDM. Jadi amin ya Rabbal Alamin. Jangan amin saja ya. Gitu ya Pak Zainuddin ya. Yang pertama, Pak Ketua PWM titip pesan, salam hormat kepada kita semua yang hadir, salam sayang dan cinta untuk anak-anak yang hari ini diwisuda, Ananda semua, adik-adikku semua. Pak Ketua sedang dalam perjalanan balik dari PWM Sulawesi Utara di Manado karena ada kegiatan di sana 2 hari dan kemudian hari ini balik ke
Surabaya. Karena itu minta saya untuk bisa mewakili beliau hadir di tempat ini. Yang kedua, Muhammadiyah ini salah satu bisnis pentingnya, kalau boleh disebut bisnis itu ya, atau amal usaha yang paling diperhatikan itu adalah kesehatan. Di antara 3 trisula itu, kalau disebut ada trisula ya. Trisula itu 3 sula penting dari perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga itu adalah sosial. Karena itu bidang yang pertama kali didirikan Muhammadiyah, majelis atau bidang yang pertama kali dibentuk oleh Muhammadiyah itu adalah ada 4. Pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga itu sosial, dan yang keempat itu adalah dakwah. Itu artinya sejak awal, sejak kelahirannya minat Muhammadiyah, konsentrasi Muhammadiyah untuk memajukan bidang kesehatan itu luar biasa. Karena itu dimanapun Muhammadiyah berada, maka bidang pendidikan, kesehatan, panti-panti sosial dan dalam berbagai bentuk itu selalu ada. Termasuk di PDM Bojonegoro ini. Pendidikannya bagus-bagus, lalu kemudian rumah sakitnya juga sangat bagus. Di tengah-tengah kita ada Pak Direktur ya, sekaligus Sekretaris MPKU PWM Jatim, Pak Dr. Tommy, sedang membangun rumah sakit lantai berapa Pak Wito? 7. Dan mudah-mudahan lancar pembangunannya. Ya, mudah-mudahan lancar. Kalau ditanya uangnya dari mana? Uangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ya semangat di Muhammadiyah itu selalu seperti itu. Nah, karena kesehatan itu bagian dari yang sangat penting yang menjadi bidang garap Muhammadiyah, maka tidak heran kalau banyak orang penting di negara ini itu salah satu background-nya adalah ya aktivis Muhammadiyah sekaligus pelaku atau pekerja di bidang kesehatan. Bapak Ibu mungkin kenal nama Dr. Sutomo ya, kenal ya? Dr. Sutomo itu adalah advisor Muhammadiyah di bidang kesehatan. Dulu pada tahun 1924 itu, Dr. Sutomo itu diutus oleh PP Muhammadiyah meresmikan rumah sakit Muhammadiyah di Jalan Ki Haji Mas Mansur. Itu rumah sakit kedua yang dibangun oleh Muhammadiyah setelah yang di PKU Jogja ya Mas Bulakir ya. Nah yang kedua itu adalah yang ada di Surabaya, di kampung halaman Ki Haji Mas Mansur itu. Ada rumah sakit tua namanya Rumah Sakit Muhammadiyah Jalan Ki Haji Mas Mansur. Itu yang meresmikan adalah Dr. Sutomo saat beliau sebagai advisor PP Muhammadiyah bidang kesehatan. Pada saat peresmian itu Bapak Ibu dan adik-adik semua, Dr. Sutomo mengatakan, Bapak Ibu hadirin tahu tidak mengapa saya tertarik bergabung ke Muhammadiyah? Lalu pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Dr. Sutomo. Beliau mengatakan, saya tertarik bergabung dengan Muhammadiyah karena saya tertegun, saya tertarik dengan ajaran dan amalan welas asih Ki Haji Ahmad Dahlan. Welas asih itu kalau dalam bahasa Bojonegoro itu loman ya Pak ya, loman. Bahasa Inggrisnya itu the loman gitu ya. Bahasa Inggrisnya loman. Jadi welas asih yang diajarkan oleh Kiai Dahlan bukan hanya diajarkan tapi juga diamalkan. Itulah yang membuat Dr. Sutomo kemudian tertarik dan menjadi aktivis Muhammadiyah. Sejarah ini jarang diketahui. Kalau nama-nama rumah sakit di Surabaya itu Pak Ketua Stikes, itu ada beberapa nama dokter, backgroundnya Muhammadiyah, lalu kemudian karena jasanya di bidang kesehatan luar biasa, lalu kemudian namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit.
Satu itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Lalu yang kedua itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwandi yang di Pasar Kerampung itu ya di Pasar Kerampung. Dr. Suwandi itu juga aktivis Muhammadiyah, dan karena jasa besarnya itu maka kemudian pemerintah Muhammadiyah yang punya background kesehatan tadi itu. Karena itu maka kami tentu punya kepentingan pada 50 berapa tadi itu? 58 ya, 58 alumni Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ini hari ini sudah menjadi alumni. Jadi nanti kalau suatu saat diundang oleh Pak Ketua Stikes menjadi bagian dari keluarga besar Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, maka datanglah. Kalau bisa kasih kontribusi. Kalau enggak, kedatangan adik-adik semua itu sudah sangat membahagiakan bagi kami warga Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kita semua punya prinsip, Pak Dr. Muzakir ya, bahwa kalau ada warga non Muhammadiyah ingin belajar di Muhammadiyah, maka enggak ada niat sedikit pun untuk memuhammadiyahkan mereka. Ngaten Pak Yai Zainuddin nggih, enggak ada niat. Biarlah soal urusan dia memilih menjadi Muhammadiyah atau tidak itu biarlah itu soal pilihan. Tapi kalau misalnya ada alumni 58 orang ini yang mau aktif di amal usaha Muhammadiyah, mau aktif di Muhammadiyah, mau aktif di Aisyah, maka tentu kami akan terima dengan senang hati, dengan penuh rasa syukur. Sama dengan kampus-kampus Muhammadiyah kita di Indonesia Timur, itu ada banyak kampus di Indonesia Timur itu yang lebih dari 70% mahasiswanya itu bukan hanya non-Muhammadiyah tapi non-Islam. Jadi Muhammadiyah itu hadir mencerahkan, mendidik siapapun yang datang. Sama dengan lagu marsnya Stikes Muhammadiyah Bojonegoro tadi itu. Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, amal usaha Muhammadiyah, lalu bait selanjutnya apa? Untuk nusa dan bangsa, kira-kira begitu ya. Jadi pendidikan Muhammadiyah hadir itu untuk semua. Siapapun yang datang dididik oleh Muhammadiyah. Siapapun yang masuk ke kampus Muhammadiyah dilayani dengan sepenuh hati, dilayani dengan sungguh-sungguh. Karena itu banyak fenomena di timur itu, di Indonesia Timur itu ada istilah Krismuha. Krismuha itu singkatan Kristen Muhammadiyah gitu ya. Kristen Muhammadiyah, alumni sekolah Muhammadiyah tapi Kristen. Jadi banyak Bapak Ibu, bahkan ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik. Mereka pernah dididik di sekolah Muhammadiyah, lulus dari sekolah Muhammadiyah mereka kembali ke agama semula. Jadi itulah Muhammadiyah, tidak ada niatan secuil pun untuk mengislamkan mereka, apalagi memuhammadiyahkan. Kalaupun mereka kemudian setelah dididik di sekolah Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah, mereka menjadi Muslim, mereka menjadi Muhammadiyah, itu adalah bagian dari hidayah dan kesyukuran yang luar biasa yang kami rasakan. Karena itu mengingatkan ke para alumni semua terhadap apa yang dulu pernah dipesankan Kiai Dahlan, nanti adik-adik jadi apapun setelah ini, maka kalau diundang dipanggil oleh Pak Ketua Stikes, datanglah ya. Lihatlah kembali yang tadi disampaikan oleh wakil alumni kita itu, apakah masjidnya masih ada di atas kolam tadi ya, apakah tetap rerumputannya itu hijau atau sudah mengering, atau apapun yang terkenang oleh adik-adik, lihat kembali. Jadi apapun, marilah kita berkontribusi untuk Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ini. Rasanya itu yang ingin saya sampaikan, karena nanti masih ada orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Muzakir. Dan sekali lagi atas nama PWM kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Stikes Muhammadiyah Bojonegoro
yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat tertib, dengan sangat baik. Bahkan tadi saking menikmatinya kita rata-rata menitikkan air mata ketika Adinda tadi menyanyikan lagu-lagu yang cukup syahdu tadi itu. Mudah-mudahan adik-adik sukses ya. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Mudah-mudahan yang sudah berjodoh belum punya anak dikaruniai putra-putri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang apa lagi? Mudah-mudahan semuanya sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.